Suatu hari, pada zaman kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara, datanglah banyak pedagang dari berbagai belahan dunia. Pedagang-pedagang tersebut ada yang berlabuh di tanah Jawa, Sumatera, dan berbagai pulau di Indonesia. Selain bertujuan untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah dari Nusantara, beberapa pedagang tersebut juga bertujuan untuk menyebarkan agama dan keyakinan yang mereka miliki, seperti pedagang-pedagang yang berasal dari Arab, Gujarat, dan yang berasal dari negeri timur lainnya. Maka dari sinilah teori awal masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan maupun perkawinan dimulai. Suatu hari, seorang pedagang yang berasal dari Gujarat dengan membawa barang dagangannya berlabuh di tanah Jawa. Pedagang tersebut memulai kegiatan berdagangnya di sebuah desa yang merupakan bagian dari suatu kerajaan Hindu. Di sana mereka berjualan di pasar yang cukup ramai oleh pedagang-pedagang dari lokal maupun yang seperti mereka. Anak laki-laki dari pedagang tua tersebut selalu membantu ayahnya berdagang di pasar. Terkadang, ia membawa beberapa barang dagangannya dari kapal menuju ke pasar. Suatu hari, ia pun pergi menuju kapal. Ayah, saya permisi ingin mengambil dagangan di pelabuhan. Baik Lana, ambillah. Tapi hati-hati, jalanan cukup licin setelah hujan semalam. Baiklah ayah, saya akan berhati-hati. Anak pedagang tersebut pun berjalan menuju ke pelabuhan. Di sana ia mengambil beberapa barang dagangannya yang berupa kain, selendang, perhiasan, dan juga beberapa jenis wangi-wangian. Dari sisi jalan yang lain, seorang putri raja yang berada di daerah tersebut juga sedang berkeliling melihat-lihat kondisi pasar di sana. Ayah, tolong izinkan saya untuk melihat-lihat kondisi pasar di desa. Baiklah putriku, kau boleh pergi. Tapi para dayang dan para prajurit akan menunggumu selama tinggal. Begitu ayah, aku bisa pergi bersama dua dayangku saja, itu pun sudah cukup. Putriku, kau merupakan putriku satu-satunya. Ayah hanya ingin diri kamu saja. Apalagi di tahun ini banyak para pedagang yang baru saja datang dari negeri-negeri seberang. Baiklah ayah, aku bisa pergi bersama satu prajurit dan dua dayangku saja, itu pun sudah cukup. Baiklah putriku, berhati-hati di jalan. Dayang-dayangku, kalian akan mengikuti ke pasar ya. Baiklah putri. Raja, tolong ikuti putriku dan jaga mereka. Baik Raja. Di perjalanan, Putri merasa sangat senang karena ia dapat melihat-lihat kondisi pasar yang sangat ramai dengan anak-anak tetapi tetap tertib. Meskipun ia sedikit merasa terganggu karena harus diikuti oleh satu prajuritnya yang terlalu bersikap protektif. Anak-anak pun berlarian di pasar dan tak sengaja seorang anak berlari dibecekan dan mengenai selendang Putri. Anak tersebut sangat ketakutan karena ia telah mengotori selendang seorang putri raja. Tetapi dengan kebaikan dan keramahan putri tersebut, ia pun memaafkannya. Baiklah tak apa, tetapi lain kali berhati-hatilah ya. Terima kasih Tuan Putri. Putri pun melanjutkan perjalanannya. Ia memutuskan untuk membeli selendang baru karena ia masih ingin melanjutkan perjalanannya. Putri, apakah engkau ingin mengganti selendangmu itu? Kita bisa membelinya di pedagang sekitar sini. Boleh, apakah kualitas selendang itu cukup baik di sini? Ya Tuan Putri. Bahkan beberapa dari mereka menjual selendang sutra yang sangat indah Putri. Baiklah, tunjukkan saya tempatnya. Apakah sebaiknya kita tidak pulang Putri? Tidak, kau cukup ikuti kami saja dan diam. Baiklah Putri. Mereka pun pergi menuju seorang pedagang, dan pedagang itu merupakan pedagang tua yang datang bersama anak laki-lakinya dari Gujarat. Putri, ini adalah toko yang pernah saya lihat menjual kain sutranya Putri. Tuan Putri, apakah ada yang saya bisa bantu? Ya, saya ingin membeli sebuah selendang sutra. Apakah engkau masih memilikinya?
Oh, selendang sutra. Sebenarnya selendang itu sudah habis kemarin, tetapi barangnya sudah datang dan anak saya sedang mengambilnya di pelabuhan. Sebaiknya kita pergi ke toko lain saja, Putri. Tetapi jika Putri ingin menunggu beberapa menit, mungkin anak saya akan sampai. Bagaimana Putri? Ya sudah, kalau memang menurut kalian selendangnya benar-benar bagus, maka saya akan menunggunya. Baiklah Putri, selagi Putri menunggu anak saya datang, Putri bisa melihat-lihat dagangan saya. Putri pun melihat-lihat dagangan di sana, dan tak lama kemudian, anak laki-laki dari pedagang tersebut pun datang dengan membawa beberapa dagangan. Ayah, ini barang yang baru saja datang. Baiklah nak, tolong keluarkan selendang sutra yang ada di dalam situ lalu kasihkan kepada Tuan Putri. Baiklah. Ini Putri, selendang sutra yang halus dan lembut. Wah, selendangnya sangat indah, dayang-dayangku. Aku ingin membeli 2 selendang, yang utuh dan yang berwarna putih. Baik, saya akan ambilkan Putri. Maaf Putri, sepertinya selendang putih ini terkena cipratan di jalan. Ya, bagaimana ini? Apakah ada yang lain? Ini Tuan Putri, ada selendang yang berwarna putih lainnya, tetapi tidak hanya selendang yang bermotif putih saja, selendang yang bermotif warna merah juga ada. Mana saya lihat, oh ini juga bagus. Jadi kalau Putri menyukainya dan membelinya, ya. Baiklah Putri, ini uangnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Tuan. Ya, Putri pun pulang kembali ke kerajaan. Malam harinya, Putri bercerita kepada ayahnya bahwa ia bertemu dengan pedagang yang sangat ramah dan jujur. Aku tadi ketemu. Ya, saya merasa sangat senang ya. Wah, saya juga sangat bahagia dan juga bisa melihat anak saya ini bahagia. Semuanya ada apa? Ikut. Tadi saya bertemu dengan pedagang sejarah dan anak laki-lakinya yang sangat ramah dan baik. Mereka pun jujur. Jujur seperti apa maksudnya? Dia mengatakan keadaan barang-barangnya saat yang ingin dibeli. Dia mengatakan bahwa barang-barang itu kotor dan bahkan terkena percikan air. Mereka benar juga benar baik di pasar ya. Suatu hari, beberapa pedagang diundang oleh raja sebagai perwakilan dari daerahnya masing-masing. Di sana, Putri pun kembali melihat pedagang tua tersebut. Raja pun mengenalkan putrinya kepada para pedagang di sana. Dan akhirnya, Putri dan anak dari pedagang tersebut saling kenal mengenal. Setelah itu, mereka sempat mengobrol sedikit setelah pertemuan. mana keadaanmu Tuan Putri? Kabar saya baik, bagaimana dengan Anda? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Mereka pun bercakap-cakap tentang apapun yang berkaitan dengan diri mereka dan juga keluarga mereka masing-masing. Setelah beberapa minggu saling mengenal, Putri pun semakin terkagum-kagum dengan anak pedagang tersebut. Putri sempat mengatakan perasaannya kepada anak pedagang tersebut. Ternyata ia juga menyukai Putri, tetapi ia tidak bisa menikahinya karena agama dan kepercayaan mereka yang saling berbeda. Agar kita memiliki kepercayaan yang sama, saya rela untuk menikahi Tuan Putri. Karena Putri yang tidak ingin berpisah dari anak pedagang, akhirnya tak lama kemudian Putri pun mengatakan kepada ayahnya tentang semua itu, dan ia membujuk raja untuk mengikuti kehendaknya untuk berpindah agama dan mengikut agama dari pedagang tersebut, yaitu agama Islam. Suatu hari, raja pun memutuskan untuk menemui pedagang dan anaknya tersebut untuk merencanakan pernikahan putrinya demi memenuhi keinginan putri satu-satunya yang ia miliki. Baiklah, kami pihak kerajaan setuju untuk mengikuti agama kalian dan kepercayaan agama kalian. Baiklah, kalau begitu Raja, dan terima kasih kau telah menjodohkan putrimu dengan anak saya. Akhirnya, putri dan anak pedagang tersebut menikah dan keluarga kerajaan serta masyarakat di sana satu persatu menganut agama Islam. Dan dari sinilah juga semakin banyak pedagang dari luar negeri berdatangan ke Nusantara. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.